uh, wajid itu nama Allah yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah luput, tidak pernah hilang, tidak pernah sirna. Dia senantiasa ada dan selalu ada. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang mana di dalam dirinya, di dalam kalbunya terpancarkan semua nama-nama Allah Ta'ala, baik nama yang dia rahasiakan atau nama yang dia tampakkan. Dan juga kepada imam yang karena asbab beliau kita bisa mengenal nama-nama Allah dan makna-maknanya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Maqsad Al-Asna, murid daripada Imam Abu Ali Al-Farmadi yang namanya tertulis dalam silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah dan beberapa riwayat ilmu zikir di beberapa thariqah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya sudah masuk kepada Al-Hayy Al-Qayyum. Insyaallah malam ini kita memohon izin kepada Allah semoga kita diridhai membicarakan nama-namanya. Jika bukanlah karena yang punya nama Allah Ta'ala yang maha sempurna, maka kita tidak akan mampu menceritakan tentangnya sama sekali. Nama yang akan kita baca malam ini yaitu Al-Wajid. Al-Wajid. Al-Wajid sudah menjadi bahasa Indonesia yang masyhur, manjadda wajada. Ya, manjadda wajada. Wajada jadi satu akar kata dengan wajid. Wajid itu pelakunya, subjeknya. Wajada, ya, wajada itu memperoleh, mendapatkan keberadaan, itu wajada. Kita sering juga sebut wujud, maujud, ya. Wajada, yajidu, wujudan, wajdan, ya. Fahuwa wajidun. Dan Allah disebut wajid, yang maha ada, yang maha mendapatkan, yang maha mengadakan. Alladzi la ya'uzuhu syai' wa huwa fi muqabalatil faqid. Allah itu yang selalu ada. Boleh diartikan al-wajid itu yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Wala'alla man fatahu ma la hajata bihi ila wujudihi la yusamma faqidan walladhi yahduruhu ma la ta'alluqa lahu bidhatihi wala bi kamali dhatihi la yusamma wajidan. Jadi wajid itu nama Allah yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah luput, tidak pernah hilang, tidak pernah sirna. Dia senantiasa ada dan selalu ada. Jika Allah pernah tiada sekali saja, maka dia tidak berhak disebut wajid. Dan keberadaannya ini bersifat zati, memang permanen, zatnya itu sendiri. Bukan karena diadakan dengan keberadaan orang lain. Maka Allah itu maha ada, bukan karena kita menyembahnya, tapi dia ada meskipun alam semesta tidak menyembahnya. Oleh karena itu, kita berzikir menyebut nama Allah, kita sholat, kita berdoa, itu tidak pernah menambah wujudnya, tidak pernah menambah kesempurnaannya, karena dia tidak pernah memerlukan kita dan membutuhkan kita. Fawa wujudun lillah, justru semuanya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita pindah ke halaman berikutnya.
Maka yang betul-betul benar-benar ada dan tidak pernah tiada, ya, yang selalu kita bisa dapatkan dia, itulah Allah Ta'ala. Wa huwal wajidul mutlaq. Yang siapapun mencarinya, dia akan menemukannya di mana saja. Jadi kalau ada candaan teman-teman itu, lebih mudah menemukan Allah daripada menemukan wali. Itu bisa jadi benar. Ya, bisa jadi benar. Ya. Karena Allah itu dapat ditemukan dalam semua kondisi. Kalau wali, justru karena si wali ini tidak sempurna, maka dia tidak akan dapat ditemukan kapan saja. Bahkan Imam Muthaillah As-Sakandari mengatakan bahwa sungguh hebat Allah Ta'ala menyembunyikan, menutupi wali-walinya di tengah keramaian sifat-sifat manusiawi. Maka jangan-jangan di antara kita ada yang benar-benar kekasih Allah, tapi Allah tutupi dengan karakter-karakter manusia yang kita sulit kadang-kadang menerimanya. Ya. In kana wajidan li syai'in min sifatil kamal wa asbabihi fa huwa faqidun asya' fala yakun wajidan illa bi idhafah. Jadi yang benar-benar ada secara mutlak itu hanya Allah. Kita ini ada karena diadakan, dapat karena didapatkan. Ya. Nah, itu al-wajib. Nama Allah al-wajib. Nah, siapa yang di dalam dirinya ada nur al-wajidiyah, nur wujud, maka orang ini tidak pernah kesepian dalam hatinya, meskipun dia sendiri. Teman-teman semua, pada akhirnya kita nanti akan sendiri. Pada akhirnya nanti kita akan alone, kita munfarid, sendiri semua. Tidak akan pernah kemudian bergantung kepada siapapun. Jadi, hatta kita berguru kepada siapa, jangan terlalu berharap banyak kepadanya. Karena si guru tidak sempurna. Ya. Kalau dia sempurna, dia tidak perlu kemudian menjadi guru seperti yang kita kenal. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW pun kemudian menyebut kesempurnaan dirinya, tapi beliau mengatakan wala fakhar, tidak, bukan sombong, karena semuanya Allah yang ngasih. Ya. Nah, orang-orang yang Abdul Wajid, dia sampai kepada taraf hamba Allah yang maha ada, yang maha mengadakan, maka si hamba ini tidak akan pernah kesepian dalam dirinya, tidak akan pernah dia mendapati dirinya tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang membantu. Orang-orang ini, hamba-hamba ini selalu merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barangkali kenapa kita merasa kesepian, mencari kemudian dari sosial media, mencari di sini, jalan-jalan kemana, bertamasya kemana, liburan kemana. Tapi akhirnya kita akan merasakan toh kembali ke dalam diri sendiri. Ya. Sungguh banyak hari ini orang-orang berjalan safari kemana, rihlah kemana, jalan kemana, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Yang dia temukan cuma kesenangan, tapi kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita, karena diri inilah yang berkait langsung dengan Allah yang Maha Ada. Oke, jadi orang-orang yang dapat nur al-wajidiyah, orang-orang ini tidak akan pernah merasa kesepian. Ya. Dan biasanya orang-orang inilah yang disebut dalam hadis Nabi sabaqal mufarridun. Telah dahulu orang-orang yang mufarrid, orang-orang yang menyendiri, sendiri. Ya. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, "Adzakirunallaha katsira wadzakirat." Orang-orang yang banyak menyebut nama Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka di sisi Allah, laki perempuan itu sama. Jadi pada taraf kehambaan tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Perbedaan itu hanya pada bab hukum syariat. Tapi dalam bab ilmu hakikat, ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Maka tidak ada alasannya laki-laki lebih tinggi makamnya dari perempuan atau perempuan lebih rendah dari laki-laki, tidak. Ya, kita setara di sisi Allah. Allah memandang isi kaum. Kita tinggalkan nama Al-Wajid, kita masuk ke nama yang berikut, yaitu Al-Majid. Nah, Al-Majid ini
oleh Imam Ghazali tidak dijelaskan secara detail karena menurut beliau Al-Majid ya ini adalah satu akar kata dengan Al-Majid. Arti Al-Majid bisa berarti yang maha mulia, juga bisa berarti yang maha mengetahui. Bedanya Majid itu dalam bahasa Arab itu ada namanya pattern apa gimana bacanya? Disebut wazan atau qiyas, ya, timbangan. Dia ngikutin gini, fa'il, majid. Ada juga fa'il, ya. Ya, ini namanya timbangan. Nah, al-majid ini namanya mubalaghah, dilebihkan. Kalau fa'il ini biasa standar. Allah yang maha tahu. Jadi al-majid karena dia fa'il ini aktsar mubalaghah. Dia lebih banyak kelebihannya, kesempurnaannya dalam struktur bahasa. Nah, waqad sabaqa makna, dan ini telah pernah dibahas sebelumnya. Jadi silakan merujuk kembali kepada penjelasan sebelum ini untuk menilai ngecek apa makna al-majid secara terperinci.